Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam dunia permedsosan. Teman-temanku semua, kali ini kita akan bahas tentang semaraknya hasil survei dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Begitu banyak hasil survei yang beredar, tetapi sebelum kita bahas itu saya ingin tertawa dulu. Ya, lucu saja dengan banyaknya hasil survei yang beredar ini. Lucunya itu ya macam-macam. Ada yang tim sukses merangkak jadi tim survei, ada yang bukan keahliannya juga merangkak jadi tim survei, macam-macam lah. Itu makanya jadi lucu ini pilkada ini ya. Pertama, teman-teman, terkait dengan survei ini perlu saya sampaikan, saya ini orang yang percaya terhadap ilmu pengetahuan. Saya ini orang yang percaya terhadap kemajuan. Nah, tetapi saya tidak ingin dibodohi, saya tidak ingin ditipu, saya tidak ingin diolok-olok oleh orang. Masa zaman makin maju, dunia makin canggih, kita masih dibodoh-bodohi. Terkait dengan survei-survei ini, begini teman-temanku semua, kata Nabi itu, beliau bersabda, jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Ini jelas sabda Nabi Muhammad SAW. Jadinya terkait survei ini, kalau survei sembarangan, tidak jelas, ini bisa mengacaukan pilkada kita. Ya, survei ini sebenarnya saya mengerti maksud teman-teman ingin menggiring opini untuk memenangkan calonnya. Mohon maaf, setahu saya survei itu ialah lembaga survei yang sekaligus jadi konsultan. Tetapi sekarang ini yang banyak itu tim sukses yang merangkak jadi tim survei, jadi lembaga survei biar ada kelihatan pernah kerja di calonnya. Atau menyebarnya survei-survei tidak jelas ini karena kesetresan masing-masing kandidat, masing-masing tim sukses tidak tahu lagi cara menggiring opini. Itu, teman-temanku, survei itu penting. Survei itu bagus, tetapi bukan untuk ngibulin, bukan untuk bodohin orang. Tidak baik itu. Terus teman-temanku semua, jangankan soal survei itu ilmu pasti, hal-hal lain saja itu harus dilakukan oleh orang yang ahli. Mohon maaf teman-teman, perawat bidan itu tidak bisa jadi dokter kalau tidak sekolah lagi. Tidak bisa. Lah ini kok tiba-tiba keahliannya lain, profesinya lain, karena bergaul sama tukang survei kok tiba-tiba jadi lembaga survei. Kalian ini kan ngaco. Ngaco ya. Aduh, kacau dunia ini kawan-kawan. Ada dukun juga maksakan diri jadi dokter, ya tak bisa kawan. Dukun itu ya dukun, dokter itu ya dokter. Dokter saja kawan-kawan. Dokter umum itu ya dokter umum. Yang urusan jantung beda, urusan mata beda, yang tak bisa dokter umum itu menjadi dokter ahli kalau tidak sekolah. Nah ini tiba-tiba kalian jadi tim survei, padahal bukan keahliannya. Jangan karena kata pepatah, siapa yang bergaul dengan tukang parfum
maka dia akan ikut wangi. Tidak bisa, kata pepatah itu bukan di sana tempatnya kawan-kawan. Mentang-mentang kalian berteman dengan tim survei dan lembaga survei, terus kalian mendadak jadi tukang survei. Aduh, kacau kalian ini. Tidak bisa itu kawan. Bukan itu tempatnya dipakai pepatah itu. Ya, jadi sudahlah, berhenti kebulin-kebulin masyarakat, kebulin publik dengan survei yang tidak jelas itu. Kalau mau kelihatan kerja di calonnya, ya kalian sosialisasi, kampanye, cari jamaah, cari masa. Yang pasti-pasti saja kerjaan kita. Jangan kerjaan yang tidak jelas begitu, oke? Terima kasih kawan-kawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.